Kita ngobrol-ngobrol soal desa dan pertanian sih Bang. Sepanjang aku ngerti ya. Ya, yang paling utama yang teman-teman ini penasaran, ya mungkin sedikit mengulang tadi yang kita bahas di sana. Apa sih yang membawa Bang Andi akhirnya kembali atau pulang ke wilayah Banyumas, terutama Langgong Sari, dan di sana concern terhadap berbagai macam komoditas pertanian seperti kopi, durian dan yang lain sebagainya. Alasan utamanya itu apa, Bang? Iya, kalau ditarik jauh ke belakang, itu sebenarnya waktu kecil kan aku suka bolos sekolah. Dan karena suka bolos sekolah itu di daerah Surabaya, waktu itu Wonokromo belum seramai sekarang, masih banyak sawah. Aku terpengaruh oleh satu komik judulnya Wiro Anak Anak Hutan Kalimantan. Ya, kenapa? Karena di situ cerita tentang seorang anak yang orang tuanya berpisah atau meninggal bapaknya, ibunya kawin lagi, dapat bapak tiri yang tanda kutip jahat. Kemudian dia merantau ikut kapal-kapal tradisional sampai akhirnya ke Kalimantan. Dia hidup di sana dan berteman dengan hewan-hewan. Jadi aku terpengaruh oleh cerita di situ, dan aku selalu bawa ketepel masuk ke hutan-hutan bolos sekolah. Di Surabaya? Di Surabaya, tapi hutannya itu waktu itu sawah-sawah lah, terus ada sungai, masih ada ular dan seterusnya. Itu bukan seperti Wonokromo sekarang, itu ramai sekali. Dulu masih termasuk banyak hutan dan sawah. Nah, itu mungkin ya membuat aku merasa dekat dengan desa, dengan alam. Karena aku juga di Malang tinggal relatif dekat dengan alam, karena di sana masih banyak bambu. Itu yang membuat aku sampai hari ini di rumah masih tanam bambu ya. Nah, istriku bingung kenapa? Karena aku merasa ada keterikatan emosional dengan desa. Nah, sehingga dari dulu aku selalu ceritakan ke istriku bahwa aku bermimpi satu hari nanti kalau pensiun tinggal di desa. Nah, itu semakin membuat aku terdorong ketika memandu acara Big Bang, Big Circle, dan Kick Andy, melihat bagaimana desa tumbuh dan berkembang, apalagi ketika ada kebijakan untuk dana desa. Jadi inilah pemberdayaan ekonomi di desa yang sudah mulai terasa. Dan aku percaya bahwa desa itu adalah masa depan Indonesia. Karena begitu banyak potensinya. Hari ini misalnya kita lihat teman-teman ya, dengan segala keterbatasan baik lahan maupun tenaga maupun secara materi finansial untuk pengadaan bibitnya, itu sudah bisa melakukan pemberdayaan pada diri sendiri dengan potensi yang menurut saya luar biasa, yaitu alpukat. Dan Mas Oso ini kan waktu ketemu dia cerita tentang jeruk juga. Nah, semakin menguatkan aku bahwa desa memang masa depan Indonesia. Kemudian kita lihat dengan teknologi digital yang berkembang, kan banyak sekali aplikasi yang bisa dimanfaatkan lokal, kearifan alam, kearifan nenek moyang. Tapi kan alam sekarang berubah begitu drastis ya, ada global warming, kemudian hujan yang tidak menentu kapan sekarang ini, kemudian lahan-lahan yang tergerus oleh perumahan dan seterusnya. Ini membuat cara taninya itu nanti kamu akan terganggu ini. Atau nanti aja kita ngobrol dulu ya, nanti kalau kita ngobrol gini, yang lain kalau ketawa-ketawa masuk ke ini rekamanmu. Nggak apa-apa, nanti kan diedit. Ya, tapi kan tumbang tindih suaranya. Oh iya. Jadi gimana nih? Kita lanjut sedikit. Sedikit ya, boleh. Ya. Nah, jadi aku melihat dengan situasi dan kondisi ini, maka apa yang dulu menjadi pegangan oleh para petani ya, itu tidak bisa lagi sama seperti di masa lalu. Karena tadi ya, ada intervensi alam, global warming, ada kemudian lahan-lahan yang tergerus oleh longsor, banjir dan seterusnya. Jadi situasinya berbeda. Nah, kemudian karena akses yang sangat terbuka di pasar membuat persaingan itu sangat kompetitif ya. Artinya apa? Hari ini orang berpikir bahwa harga cabai itu
tinggi. Semua orang menanam dan orang tahu akses untuk mendapatkan cabai di mana-mana, sehingga akhirnya harga bisa jatuh ya. Kalau kita lihat harga singkong sama aja, karena orang bisa tahu sekarang di mana bisa mendapatkan singkong dengan mudah. Kalau dulu kan pasarnya sangat terbatas. Nah, ambil contoh satu anak muda di Sentul, namanya Adi, dia anak pati, anak miskin. Kenapa miskin? Karena bapak ibunya yang punya toko kelontong kebakaran semua, langsung bangkrut. Nah, sementara dia masih sekolah di IPB. Waktu dia sekolah, ibunya bilang atau orang tuanya bilang, udah berhenti sekolah karena ibu bapakmu nggak bisa lagi membiayai kamu. Nah, dia berjuang, dia bilang enggak, aku sudah terlanjur sekolah, sedikit lagi selesai. Dia jadi jualan singkong goreng atau gorengan dengan gerobak. Pas berkembang usahanya, gerobaknya udah sampai 5, digaruk semua sama Satpol PP, hancur lagi. Akhirnya dia pikir, daripada aku jualan singkong, lebih baik aku nanam singkong. Tapi dia lihat nggak kemana-mana ini singkong ini, hanya bertahan hidup. Nah, karena dia sarjana, setelah itu dia tamat ya, dan dia mengerti menggunakan aplikasi-aplikasi digital, dia tahu pasar saat itu membutuhkan apa, komoditas pertanian apa yang dibutuhkan. Dan karena ini sudah terbuka begitu luas, sampai dia bisa mengakses pasar internasional. Nah, saat itu dia melihat bahwa, aku lupa itu jahe atau apa ya, ada komoditas yang dibutuhkan oleh pasar di Jerman. Nah, karena itu dia bilang sama petani-petani sana, ayo kita semua tanam, lupa aku, jahe atau jahe merah atau... Di Sentul apa di Pati? Di Sentul. Karena dia akhirnya kan sewa lahan waktu itu masih 100 meter, dia mulai dengan 100 meter, kemudian dia makin luas dan petani kemudian jadi ikut. Kenapa? Karena ternyata kemudian hasilnya, waktu pasar mana lagi membutuhkan apa, berapa bulan kemudian dia bilang para petani, hari ini jangan tanam ini, tanam komoditas yang itu, karena dia tahu 3 bulan lagi akan terserap oleh pasar. Nah, ini yang aku yakini, bagaimana sinergi antara anak-anak muda yang mengerti teknologi digital ini, yang membuat aplikasi-aplikasi baik di bidang peternakan, perikanan maupun pertanian. Itu kita lihat Aruna misalnya, dengan aplikasi perikanannya itu dia bisa menjual hasil tangkapan nelayan dengan harga yang lebih bagus, karena dia tahu pasarnya yang terbuka, yang sekarang membutuhkan ikan jenis ini apa. Peternakan, dengan aplikasi kita bisa sekarang mengukur berapa bobot itu dari jauh aja gitu kan, bobot dari misalnya apakah itu sapi atau kambing, kemudian tahu pasarnya mana yang lagi membutuhkan, dan seterusnya. Jadi aku melihat potensi desa dengan dukungan pemerintah, kebijakan dana desa, dan kemudian anak-anak muda yang mengerti teknologi digital, yang bisa mengakses pasar bukan aja nasional bahkan internasional, maka desa adalah masa depan Indonesia ya. Itu yang aku yakini, dan hatiku dari dulu kan ada di desa. Jadi aku akhirnya menemukan desa yang menurut aku saat ini tepat. Di masa pensiun aku bisa istirahat, tapi di satu sisi aku tetap bisa membantu masyarakat sekitar di mana aku tinggal dengan akses, bukan dengan uang ya. Kalau ditanya uang, ya seluruh uangku sudah aku bikin rumah. Tapi aku selalu bilang, mumpung KKND masih ada, mumpung Andi Noya masih dikenal, mumpung aku bisa mengakses petinggi-petinggi di negeri ini. Jadi mumpung tadi, manfaatkan aku gitu lah. Aku nggak bawa uang, tapi aku membawa akses. Dan banyak cerita kalau akses ini. Karena sekarang kan ada misalnya di pondok pesantren, kita sekarang dengan akses yang aku miliki, kita bisa bikin koperasi di sana, namanya NH Mart. Kemudian juga kita sekarang bagi-bagi bibit duren di 6 desa dari 7 desa. 13.000 bibit duren yang tadinya tidak terserap oleh program satu benih atau satu pohon satu warga, karena dana desa dialihkan fungsinya dari tadinya untuk pemberdayaan ekonomi menjadi pengendalian COVID. Nah, di satu sisi ada petani duren yang sudah menanam duren yang tidak terserap tadi,
durian bibitnya tumbuh dan terus membesar, tidak terbeli. Di lain sisi desa tidak mampu membeli dan warga tidak mendapat manfaat. Nah, aku menggunakan platform benihbaik.com mencoba menawarkan solusi, yaitu bagaimana agar BUMN atau perusahaan-perusahaan swasta bisa menyalurkan CSR mereka atau dana-dana program sosial mereka untuk membantu kasus ini. Nah, singkat kata, akhirnya ada 3 perusahaan ya, 2 BUMN, 1 perusahaan nasional yang mau mengadopsi program tersebut. Jadi mereka salurkan dana CSR mereka, kita belikan bibit, kemudian ditanam di rumah-rumah warga. Dengan demikian, nantinya kalau itu panen berbuah, warganya akan mendapat manfaat karena itu seluruh hasil panen itu menjadi milik warga. Nah, warga itu kan bisa mendapatkan tambahan kalau dia buruh tani ya, sambil mendapatkan upah, dia juga 1 hari ketika panen dia tanda kutip mendapat insentif dari penjualan durian. Nah, programnya kan bagus karena pemerintah juga peduli pada nasib petani ketika terutama akibat pandemi COVID. Begitu dulu ceritanya ya. Pertanyaan terakhir Bang, penutup sekaligus penutup. Ya. Data dari BPS itu menunjukkan bahwa 91% petani di Indonesia usianya di atas 60 tahun. Nah, kita dihadapkan dilema Indonesia ini tidak ada petani-petani atau kaum milenial yang mau meneruskan menjadi profesi petani, sehingga nanti ketika 91% bapak atau kakek nenek kita itu dalam tanda kutip pensiun, ini ketahanan pangan Indonesia ini bisa terancam karena nggak ada yang menggantikan mereka. Menurut Bang Andi, gimana cara menarik anak-anak muda ini agar mereka mau dan tertarik untuk kembali bertani, Bang? Aku tidak khawatir, sangat tidak khawatir. Kenapa? Pertama, program pemerintah kalau kita lihat soal ketahanan pangan ya, bahkan menurunkan tentara untuk mengubah lahan-lahan misalnya di Kalimantan gambut yang tadinya idle atau tidak produktif, kemudian dikelola bahkan menurunkan tentara. Jadi ini pakai gerakan yang masif ya. Jadi kebijakannya, karena kalau kebijakannya tidak mendukung, apapun yang kita lakukan dampaknya juga akan kecil. Tapi kebijakan, ibaratnya kita naik ke dalam ombak yang sedang mengarah pada satu titik. Nah, kita berada di antaranya. Berada di antaranya itu apa? Anak-anak mudanya. Sekarang tren anak-anak muda untuk ke desa itu semakin tinggi. Jadi anak-anak muda ini sudah mulai terbuka matanya melihat bahwa desa itu adalah satu masa depan yang punya potensi yang luar biasa. Kesadaran itu makin hari makin tinggi. Dan tadi coba lihat aja aplikasi yang berbasis produk-produk pedesaan, peternakan, sama perikanan, makin hari makin tumbuh. Kesadaran perusahaan-perusahaan juga memanfaatkan teknologi untuk pengembangan desa semakin banyak. Artinya apa? Kekhawatiran data tadi benar ya. Tapi data ini tidak membuat aku khawatir karena aku lihat ada satu tren yang luar biasa yang bergerak makin hari makin besar, di mana anak-anak muda sudah mulai turun ke desa-desa. Ada yang punya orientasi untuk sosial, budaya dan seterusnya, pendidikan, tapi banyak juga yang orientasinya bisnis. Artinya dia melihat potensi itu. Ambil contoh deh. Kalau cerita ini bisa sehari semalam aku cerita ya, karena Ki Kendi umurnya 15 tahun. Ambil contoh yang sederhana, ada 2 anak muda ya, mereka baru menikah, mereka tinggal di Perancis. Waktu makan di sebuah restoran, di ujung itu kan dessertnya mereka disuguhin manggis. Dia tanya, manggis ini dari mana kalian ambil? Dari Vietnam. Dia begitu rasa, dia bilang, gila, manggis kita pasti lebih enak, lebih gede dan lebih mantep ini. Ini manggis kayak gini aja diimport dari Vietnam. Nah, 2 anak ini kemudian terbuka matanya. Bukankah di negeri kita banyak sekali petani manggis? Maka pulanglah dia ke Indonesia berburu. Karena mereka belum bisa nanam, jadi mereka berburu di mana potensi manggis. Nah, akhirnya mereka menemukan di daerah A, daerah B, daerah C. Dia kumpulkan, dia deal sama petani. Jual ke saya dengan harga yang saya naikkan tinggi. Jadi bapak ibu mendapat manfaat lebih baik daripada harga tanda kutip pasar lokal tradisional. Memang tidak semua, karena pasar ini harus bergerak juga. Maka setelah dia kepul,
pertama dia kirim cuma 2 kontainer kalau nggak salah Prancis. ke Prancis. Ternyata permintaan meningkat karena memang mampu bersaing dengan manggis Vietnam dan Thailand lah katakanlah. Akhirnya dia sekarang jadi pengekspor itu. Setelah itu dia kan nggak mau tergantung pada petani karena ini kan pertarungan antara pengijon ya, ini mafia di sini ini kan kuat sekali. Akhirnya mereka membuka lahan kebun sendiri, mereka tanam sendiri. Daerah mana, Pak? Aku lupa daerahnya, tapi di Jawa. Di Jawa. Di Jawa. Nah, itu yang dia lakukan sampai hari ini misalnya. Artinya kembali lagi, ini potensi desa yang dilihat oleh anak muda, bahkan bukan anak muda yang tinggal di Indonesia, tapi yang tadinya tinggal di luar negeri. Itu sekarang banyak. Tri Mumpuni misalnya dengan semua gerakannya, kemarin aku dikirimin alpukat juga sama Tri Mumpuni. Hasil panenku ini. Nah, kalau dia itu di daerah Subang. Nah, itu dia. Nah, kemudian aku ketemu satu teman. Kita sama-sama bantu petani kopi di Wamena, Papua. Namanya Peter Tan. Nah, Peter ini bapaknya dulu pengusaha kopi, tapi cuma roasting dan ya dagang gitu. Nah, dia bilang nggak boleh begitu. Dia langsung naik ke atas puncak Jayawijaya sana. Dia lihat bahwa petani-petani sana, petani kopi udah meninggalkan kopinya. Karena kopi waktu itu dipetik dalam kondisi hijau, nggak keruan, dijual di pasar, laku dengan harga murah. Akhirnya mereka bilang, lebih baik jualan ubi kayak gini nih. Ya, kalau di sana nyebutnya talas. Nah, dia tanam talas, karena talas itu ditanam sebentar aja tuh, jadi dijual gampang. Nah, ini terlantar kopi Arabica. Arabica, ini puncak tinggi sekali. Dan itu peninggalan misionaris. Dulu buka lahan tanam kopi dan seterusnya. Nah, ini sekarang pemberdayaan masyarakat dia lakukan. Dia beli dengan harga tinggi, dia turunkan sampai di di Jayapura, dia olah, dia punya kafe di Makassar, di Papua, di Jayapura, dan di tempat saya di BSD dia punya. Anak saya juga punya kafe, ngambil kopinya dari dia. Kopi Papua enak sekali. Nah, dalam konteks itulah aku melihat juga bahwa seorang Peter, misalnya aku ketemu dia kemarin waktu menuju ke Purwokerto, ketemunya di rest area kilometer 55. Pas kita lagi beli kopi, aku tanya mau kemana, mau lihat kebun durian. Di mana? Di Cikampek arah Subang, dan dia punya ada 100 hektar. Durian? Oh, enggak semua durian. Tapi dia bilang itu lahan yang sebenarnya sudah diolah oleh masyarakat. Nah, dia beli makin lebar, dia mau tanemin lagi yang sisanya. Artinya apa? Sekali lagi nih, anak muda datang ke desa dan melihat potensi. Jadi kalau tadi ada kekhawatiran bahwa kemudian generasi muda tidak akan mengambil alih peran sebagai petani, aku bilang jangan-jangan malah kita kewalahan melihat minat dari anak-anak muda untuk masuk ke desa. Aku sangat tidak khawatir itu. Bahkan dengan teknologi yang berkembang, maka cara mengelola pertanian di daerah itu lebih bisa ditingkatkan. Kalau dulu mungkin satu lahan hasilnya misalnya cuma sekian ton, nah ini bisa ditingkatkan karena teknologinya udah maju. Aku kan menjadi grup atau masuk di grup Desa Mandiri Tanpa Korupsi. Wah, itu pejuang-pejuang betul, orang-orang yang peduli pada desa. Ada menteri juga, tapi menterinya sering disindir-sindir, jadi akhirnya keluar menterinya. Menteri Pertanian, menteri itu pusing, dirjan-dirjannya yang disuruh masuk. Nah, di sini pejuang-pejuang seperti ini di desa. Ada Pak Moko misalnya, dia akhirnya mengajari petani-petani untuk menanam bibit-bibit dengan kondisi ini. Pokoknya dia ngerti. Petani dipanggil, hasilnya yang tadinya mungkin katakanlah 1 kilo, itu bisa kemudian jadi 3 kilo. Nah, ini kan dengan luas lahan yang sama, dan aku yakin belakangan akan makin menyempit, tapi produksinya, tingkat produksi bisa dipertahankan atau bahkan ditingkatkan karena teknologi. Nah, jadi apalagi komoditasnya dia tahu, hari ini sebaiknya kita tanam ini. Kenapa? Pasarnya ada terbuka di dunia gitu loh. Jadi dia bisa tahu.
Nah, jadi artinya apa? Artinya aku optimistis bahwa anak-anak muda akan semakin banyak masuk ke desa, desa akan makin berkembang, dan potensi desa terus meningkat. Itu yang aku yakini. Terima kasih Bang Andi atas Iya. waktu dan storytellingnya yang membuka banyak sudut pandang baru bagi kita semua. Mudah-mudahan itu pengetahuanku yang terbatas ya. Iya. Monggo dinikmati Bang sajiannya. Terima kasih, ini makan di sini segini nih. Makan ubi. Ya, matur nuwun. Jangan lupa terus klik like, comment, and subscribe.